Halo Komers, welcome to di channel Himakom UPSI Margonda bersama gua Wildan Gua Rara. di acara Cermat, cerita mahasiswa terupdate. Ini adalah episode ketiga Cermat. Sebelumnya Komers sudah pada nonton belum episode Cermat sebelumnya? Boleh banget kalau ada kritik, saran, atau rekomendasi bintang tamu siapa yang mau kita undang ke sini nanti, tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Boleh juga share cerita-cerita kalian lewat DM Instagram @himakomupsi_margonda. Kita mau ngomongin apa sih, Dan? Pokoknya Ra, di episode ketiga Cermat kali ini itu kita akan membahas seputar bisnis. Dan pastinya di bintang tamu kita pada hari ini nih, nanti akan berbagi ilmu dan meng-share kepada kita semua yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman Komers semua. Oke deh Ra, tanpa berlama-lama langsung aja kita panggil ini dia. Halo. Oke Komers, inilah bintang tamu di episode ketiga Cermat kali ini. Oke, langsung aja deh perkenalan nih sama teman Komers semua biar semua tahu nih namanya siapa. Nama gue Arfan, gue dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Arfan nih, kalau boleh tahu nih tadi perjalanan ke sini gimana? Macet gak atau ada kendala nggak? Enggak sih, nggak ada kendala. Kalau perjalanan emang nggak ada kendala ya, cuman syutingnya aja gak ngaret. Oh. Ngaret iya, karena juga tadi faktor ya, juga kita tadi mendung. Iya nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang juga udah cerah ya. Cuman sempet nyasar gak sih pas kesini atau susah rumahnya ditemuin? Enggak sih, kan udah pernah sebelumnya dulu pernah kesini. Pernah kesini juga ya. Oke. Flashback lah ya. Oke Arfan, gimana nih kesehariannya selama di masa pandemi ini? Apa aja yang lu udah lakuin? Apalagi yang Kuliah. Gue dari awal masuk kuliah sih emang punya kesibukan ya. Gue ngejalanin bisnis juga. Terus dari bisnis ini gue bisa, alhamdulillahnya bisa kuliah. Ya paling gitu-gitu aja sih, kuliah kerja ya sambil bisnis gitu aja sih paling. Kalau boleh tahu Ya. nih, kenapa sih lu milih berbisnis? Padahal kan bisnis itu resikonya lumayan gede. Memilih berbisnis sih awalnya itu untuk kayak tambahan uang jajan sih, lebih ke tambahan uang jajan. Terus karena mungkin gue suka sama fashion gue, ya udah jadiin terus kalau banyak resiko ya pasti bisnis itu kan jatuh bangun ya. Nah, ya. Kalau boleh tahu emang ada bisnis apa aja sih sampai hari ini nih? Kalau bisnis hari ini sih ya cuman bisnis kecil-kecilan doang sih. Gue punya konveksi, terus gue buka stand minuman juga, ada beberapa cabang, dan sekarang gue lagi merana ke peternakan. Yang baru pengen ngejalan ini ke peternakan, cuman kalau untuk konveksi sama booth minuman itu udah berjalan sih, udah hampir. Kalau konveksi ini dari gue SMA kelas 2, kelas 3, 4 tahunan lah udah berjalan. Itu sih paling. Gue dari SMA berarti udah 4 tahun ya? Gue dari SMA kelas 2. SMA Mantap. kelas 2 itu udah mulai bisnis, udah nggak pernah minta duit orang tua, alhamdulillahnya. Kayak gue pengen beli apa-apa ya harus kerja dulu, harus capek dulu, harus banting tulang dulu, kayak gitu sih. Berarti udah nggak jadi beban keluarga sekarang mah ya. udah lumayan lah. Wih, berarti lumayan juga ya, ada 3 bisnis yang sekarang lagi ditekunin sama Arfan nih teman-teman. Nah terus Pan, motivasi apa nih yang sampai lu pegang sampai dengan sekarang ini, yang sampai lu berani memulai ketiga bisnis itu? Motivasi sih Motivasi lu apa? ya ada orang tua yang nunggu gue sukses. Motivasi gue itu doang sih. Terus apalagi gue pribadi, gue kan anak pertama, ya otomatis gue bakal jadi tulang punggung keluarga nantinya kan. Jadi gue belajar gimana caranya nanti gue nyari duit dengan susah payah untuk kedepannya. Jadi ntar gue ketika berumur sekian udah nggak kaget lagi nyari duit tuh gimana sih, capeknya kayak gimana. Berarti motivasinya keluarga. Iya, lebih ke keluarga sih. Nih selama lo ngejalanin bisnis yang udah bertahun-tahun ini, pernah nggak sih dapet kayak pandangan buruk dari lingkungan sekitar lo? Terus pas lo lagi bangun bisnis adalah omongan-omongan atau pandangan-pandangan buruk dari orang-orang sekitar tuh, pernah nggak? Kalau kayak gitu sih bukan dari circle orang luar ya, tapi kalau lu ngejalanin bisnis ini pasti tuh orang yang ngomong aneh-aneh atau yang pengen ngejatuhin lu sendiri tuh malah circle pertemanan lu sendiri. Kayak ngapain sih lu dagang, ngapain sih lu ngejual ini segala macam, capek-capekin aja belum tentu ada duitnya. Itu pasti banget circle pertemanan lu. Itu doang sih pasti. Ada aja lah pasti omongan-omongan dari temen. Pandangan-pandangan. Iya, karena emang ya musuh terberat lu dalam hidup ini ya teman lu sendiri, sahabat lu sendiri nanti yang bakal jadi lawan lu. Iya.
Kadang Itu saya aja emang sih. suka gitu ya. Kadang Iya, tuh orang bener. internal tuh bukannya malah Support, menyemangati, iya bener. support, malah menjatuhkan secara nggak langsung. Terus kan pasti kan banyak banget kan cibiran-cibiran gitu di masa lalu lu yang selalu meremehkan lu ketika lu mau menjalankan bisnis gitu. Nah, yang lu udah sampai dengan titik di sekarang ini nih, yang udah lu berhasil lah menjalankan ketiga bisnis ini, terus ketika lu melihat masa lalu lu yang melihat orang-orang yang mencibirkan lu sekarang mau ngomong apa ke mereka? Orang-orang yang meremehkan lu nih, tonton nih. yang pernah waktu Gue cuman Nah, paling gue bilang gue nggak dendam sama lu, tapi gue ingat apa yang lu lakuin ke gue ingat apa omongan lu pas gue pengen ngebangun nih, pas gue lagi kayak susah payah rintis karir, merangkak lah ibaratnya kan. Dulu masih ngerangkak banget, sekarang ya bisa dibilang berhasil lah Iya. bisnisnya. kalau butuh duit kabarin aja. bisa gitu tiba-tiba ngechat, assalamualaikum, wah Iya, ada basa-basinya. ujung-ujungnya wah pasti ngutang lagi nih. Ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang melulu. Yang kemarinnya belum dibayar kan. Aduh. Boleh spill gak ya? Jangan kali ya. Nih kalau ngomongin jatuh bangun bisnis itu kan pasti ada lah ya Ada jatuh banget. bangunnya. Nah boleh dong ceritain pengalaman terpahit lu selama lu ngebangun bisnis yang udah bertahun-tahun ini. Ini gue sekedar sharing pengalaman pribadi aja ya, Iya. buat Ya, nggak teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman Commerce. ya, commerce pengen ngejalanin bisnis dari kecil-kecil itu, ini sekedar sharing aja. Bisnis tuh ketika lu up, lu bisa beli apa aja yang lu mau. Tapi ketika lu down, lu harus siap-siap ngejual aset semua yang lu beli kemarin. Itu. Nah, kalau masalah kebangkrutan mungkin di awal tahun kemarin kali ya, pas bener-bener covid lagi goncang-goncangnya tuh. 2020. Ya awal tahun itu sampai lebaran, sesudah lebaran itu gue baru bisa maksudnya baru Mencoba bisa napas lagi lah gitu. bangkit lagi. Di awal tahun itu gue lebih ke konveksi sih yang goyang banget. Nah karena kan konveksi itu kan kayak misalnya teman-teman ini kan ada yang bikin contoh kayak Alma Mater, PDL itu kan, mereka DP ke kita nih, ya kan, udah DP, barang udah jadi, tapi yang bikin ini kayak nggak ada keterangannya gitu, Nah, kayak ntar nggak ada sedangkan kejelasan. duit kita kan mandek di situ dong, otomatis tuh kita nalang-nalang dulu gitu sekitar, ya lumayan lah, sekian puluh. 10 juta. Itu mungkin kalau orang-orang yang biasa nggak punya mental kayak lo nggak pernah nongkrong sana sini gitu, nggak relasi lo nggak banyak, mungkin gue bisa bilang sih itu orang bakal stres sih. Pastilah. Putus asa. Iya, udah ya, pasti putus kaget asa. juga. Baru-baru awal-awal kemarin sesudah lebaran aja gue berani bangkit lagi, karena gue pikir kayak stuck kayak gini nggak bakal ada perubahan, mau sampai kapan Nah, gitu. benar. Iya, mau sampai kapan. Emang nih awal-awal covid tuh banyak banget pelaku UMKM yang pada susah, benar. usaha kecil tuh bener-bener sulit banget gitu ya. Jadi kita termasuk lihat Arfan aja juga kayak nih. raksasa Giant aja segede gitu bisa Nah. bangkrut loh. Iya, bener. Semua Padahal store udah malah gede ditutup, ya. bener-bener Udah gede banget ditutup. kayak gitu itu bisa bangkrut. Gimana kayak kita yang masih merangkak merintis itu pasti goyang banget sih kalau nggak punya mental. Berarti emang dampak pandemi ini benar-benar berasa banget Iya, ya berasa buat banget. kayak Kalau- UMKM dan pejuang bisnis. Lebih ke pengusaha sih dampaknya. Iya, pengusaha-pengusaha. Aduh, berasa Karena banget kan ya. dari pengusaha ini kan kayak contoh kan kayak dari fashion, kuliner ini kan emang usaha yang gak bakal mati tuh fashion sama kuliner. Iya, Menurut gue ya, Iya. fashion sama kuliner ini kan dibeli sama orang-orang dan orang-orang itu kan dirumahkan. Iya nggak sih? Oh, iya. Mereka kan nggak ada gaji cuma nggak seberapa. Terus nggak mungkin mereka untuk ngambur-hamburin buat yang nggak Iya, penting gitu apalagi lah. fashion. Iya apalagi fashion kan, itu sih paling kalau untuk pandemi ini. berarti emang banyak banget ya kendalanya dan Kendalanya. perjuangan yang benar-benar ekstra banget dari Makanya Arfan nih. Taunya tuh makanya gue selalu bilang ke orang-orang, lu taunya hidup gue enak aja, pahit-pahitnya hidup gue tuh jangan ngerasain. Kalau lu ngerasain lu belum tentu kuat. Dan juga jangan pernah menilai orang dari covernya aja, itu teman-teman. Kita nggak tahu ada struggle usaha apa Hmm. di baliknya tuh kita nggak tahu. Betul, Kita betul. juga nggak tahu banget. kan, siapa tahu nanti kemudian hari lu minta kerjaan sama gue kan kita nggak tahu. Nah, Benar. makanya jangan pernah deh meremehkan seorang ketika emang lu tuh nggak bisa Iya. gitu. Terus nih Van, tapi lu pernah nggak sih berpikiran kalau misalkan nanti aduh gue udah bener-bener putus asa nih, gue nggak mau nih bangkit lagi, gue udah nggak mau nih ngelanjutin bisnis gue lagi, tapi lu pernah nggak ngerasa di masa itu? Pernah kemarin tuh dari awal tahun itu gue mikir kayak setelah permasalahan ini kelar, maksudnya setelah modal gue kepandek segala macem, kayaknya gue udah stop bisnis, gue fokus kuliah aja. Gue kemarin sempat pikir kayak gitu. Cuman gue mikir lagi kan kayak gue pengen beli apa-apa nanti gimana nih, ya kan? Gue pengen bayar kuliah nanti gimana gitu loh. Sedangkan gue cicilan motor masih ada. Jalan masih panjang. Iya, Masih jalan masih panjang panjang. banget nih pokoknya. Ya mau nggak mau
akhirnya balik lagi. Apalagi kan kalau pas nemu orang yang bisa support kita kan kayak ya lebih First love, semangat first lagi love. gitu. Berarti yang bikin lu bangkit lagi tuh ya yang terpenting dari keluarga dulu ya. Lu mikirin keluarga. Keluarga sih pasti. Dan lu Keluarga juga itu anak tunggal kan ya? Iya. Kan ini kan tadi bisnis tuh ada 3 nih, yang minuman, terus Konveksi. konveksi, sama peternakan. Nih kayaknya tertarik bidang bisnisnya tuh jauh-jauh gitu ya. Ada Agak masuk ya. iya, F&B, terus fashion, konveksi kan, terus abis itu ada peternakan. Peternakan. Tuh bisa gitu, bisnis tuh beda-beda gitu bidangnya. Karena gue gini sih, gue tipe kalau orang yang nggak bisa stuck di satu titik. Kayak gue pengen mencoba hal baru, tapi kalau gue belum kena batunya tuh gue nggak bakal kayak oh gue nggak mau deh gitu, ngerti nggak sih? Paham, Kayak gue harus paham. nyoba dulu nih. Kalau emang gue udah tahu resikonya ya pasti gue udahan ya. Seenggaknya ini bisa nggak sih diterusin kalau nantinya bakal pahit-pahitnya gue jatuh lagi gitu. Kalau untuk bisnis awalnya itu gue dari kelas 2 SMA nih Ra. Itu konveksi sih. Awalnya gue nggak punya konveksi, kayak sekedar vendor, bukan vendor sih, kayak gue punya channel konveksi nih. Terus teman-teman gue pengen bikin jaket, gue cariin gitu. Awalnya tuh di situ. Terus makin kesini tiap tahun tuh makin ada orderan ke gue. Ya gue berani diri buat buka toko konveksi kecil-kecilan awalnya. Terus ya berjalan ya alhamdulillah tiap tahun ada aja segala macem yang jadi langganan gue gitu. Kalau untuk minuman kan emang basic gue juga punya basic di barista ya. Berarti emang ada latar belakang juga ya kalau untuk fresh milk ya. Gitu kan. Nah, kalau itu sih alhamdulillah kalau untuk fresh milk kan masih berjalan, cuman kan gue nggak bisa matokin dari situ. Namanya kan kayak kuliner itu kan kadang sepi ya kan. Kayak benar-benar. misalnya kayak apalagi minuman ya. Musiman juga ya. Ya udah banyak banget. Apalagi kalau minuman kan kalau musim hujan itu pasti sepi banget dong. Iya, es gitu tuh. Iya, terus apalagi masa gue pengen ngarepin sih, ayo dong musim panas terus dong setiap tahun gitu kan nggak mungkin kan. Nggak bisa ngandalin Nggak bisa, Iya, bener-bener. Kalau hujan itu pasti sepi banget. Nah kalau itu sih alhamdulillah gue udah punya 4 cabang. Insya 4 cabang, Allah, wis. kelima, insya Allah. Nah kalau untuk yang masalah peternakan nih awalnya gue cuma coba-coba, ini baru tahun ini gue nyoba-nyoba. Kayak awalnya gue dari Idul Adha kemarin sih, kayak gue punya duit, terus duit gue pengen gue apain nih? Gue bingung kan, daripada stuck abis nggak jelas ya kan buat kita, maksudnya anak muda lah, buat foya-foya jalan-jalan, holiday. Gue nyoba untuk kayak gue beli beberapa ekor kambing yang nantinya bakal gue jual di Idul Adha. Itu selang 2 minggu sebelum Idul Adha. Terus gue beli sekitar ya beberapa kambing lah, terus laku tuh. Nah dari situ gue mikir lagi, kayaknya ini kalau gue tekunin lumayan juga deh, ya kan, diseriusin gitu, karena kan ya lumayan lah untungnya gitu, bener-bener lumayan lah. Nah tapi mikir lagi, ini kan kalau dagang kambing doang ini kan tahunan ya nggak sih? Iya, musiman juga. Iya kan? Nggak Iya. tiap bulan. Nggak tiap bulan gue ada pemasukan. Gimana caranya nih gue biar bisa ada pemasukan tiap bulan dari peternakan gue juga gitu, sedangkan gue juga udah mengeluarkan modal yang lumayan besar gitu. Kalau misalnya gue nunggu tahun depan ya otomatis tiap bulan gue pengeluaran terus dong, ada pemasukan. Bener-bener. Iya, dari situ gue mulai kayak oh yaudah gue buka akikah deh. Alhamdulillah sih setiap bulan ada aja 2-3 orang yang masuk ke gue untuk akikah. Ya mungkin gue lebih kayak ya coba di sini dulu deh, di peternakan ini lebih agak difokusin dikit, karena kan konveksi kan gue juga udah punya beberapa karyawan. Jadi udah bisa handle lah gitu Udah bisa agak dilepas ya. dikit, Kalau udah untuk fresh bisa- milk emang udah ya kan per toko itu udah per booth itu kan ada 2 orang, jadi 2 gua orang. sekitar 8 karyawan untuk di minumannya doang gitu, belum di konveksi. Tapi Pan, kalau disuruh milih nih, kira-kira dari ketiga bisnis itu mana nih yang menurut lu paling bener-bener harus ekstra banget nih buat ngembanginnya dari ketiga bisnis yang tadi? perhatian banget gitu ya. Kalau dibilang ekstra banget sih dalam hidup gue ya yang untuk sekarang itu lebih ke konveksi sih, karena dari Konveksi. konveksi kan itu gue bener-bener merayap banget gak sih, kayak gue merangkak banget nih dari nggak punya apa-apa, dari modal Jadi kayak cuma koordinasi iya koordinasi doang sampai gue punya mitra sebesar ini segala macam. Ya mungkin kalau teman-teman deket gue tahu kali ya beberapa brand yang kerja sama konveksi gue ya kan. Nah kalau ini sih konveksi karena udah berjalan lama dan gue juga udah punya orang-orang yang gue percaya, jadi udah kayak ya udah ikutin alur aja gitu. Nah kalau yang untuk peternakan mungkin lebih ekstra ya, karena kita kan di sini nyuruh orang ya kan, kepercayaan itu kan mahal banget ya, bener gak sih? Bener-bener. Orang yang Apalagi bisa kita percaya, iya, apalagi kita gitu. kan nggak bisa ngontrol tiap hari tuh ke kandang segala macam gitu kan. Ya mungkin gue lebih ke peternakan untuk saat ini gitu, Karena baru juga Hmm, ya, jadi benar. perhatiannya terfokus banget gitu. karena gue nggak tahu sih kalau peternakan ini tuh jatuhnya nih kayak gimana. Kalau konveksi kan udah tahu tuh kemarin Iya, kan. pernah di ngalamin. minuman-minuman ini udah Ah. tahu nih kalau misalnya emang hujan itu pasti sepi, kalau panas itu rame. Nah kalau peternakan ini kan belum tahu nih kayak gimana, makanya ini masih meraba-raba dulu lah. Cuman ya selagi masih muda ya kan,
kalau lu Coba pengen aja iya dulu. kalau lu pengen usaha nih, buka usaha atau ya kerja sendiri lah gitu dari modal lu sendiri, ya lu coba aja. Jadi ketika lu bangkrut itu lu nggak ngerepotin siapa-siapa. Beda ceritanya kalau lu nanti udah berkeluarga, kalau lu Benar. bangkrut anak istri lu kena, Iya, ada keluarga orang. lu nanti Hmm. kena. Iya, udah pasti. Selagi masih muda coba aja. Kalau emang itu passion lu suka, lu jalanin. Benar. Selagi kita bisa, selagi kita masih dikasih umur, selagi Iya, kita benar. masih dikasih nafas, kenapa enggak sih kalau kita nggak coba ya? Karena keberhasilan itu kan kita nggak pernah tahu nih akan datang Dari kapan. mana. Nah, dari mana? Betul. Pokoknya buat teman kamu semua jangan takut untuk mencoba. Oke, Nah, keluar dari zona Cuman nyaman. dipikirin lagi, jangan Heeh. lu mencoba yang aneh-aneh kayak nggak ada besok, Jangan nggak apa-apa coba-coba segala nih. macam. Iya. Iya, Awalnya cobanya coba-coba yang gitu. bener-bener serius Nah. gitu. Hmm. Jangan coba-coba doang. Makanya kalau ditanya orang kayak lo yakin main bisnis? Kan banyak teman-teman yang jawab, Iya. "Ya, gue cuma coba-coba." Ya, ntar lu bakal dikasih rezekinya coba-coba juga. Mm-mm. Iya benar. Bener-bener. Diniatin emang bener-bener Nah, itu yakin saya ingin berbisnis. Gitu dia. Yang saya ingin coba-coba bisnis. Beda ya. Beda. Karena kan coba-coba kan lu di sini kan coba-coba. Nah, kayaknya kan penuh tantangan banget nih menjalankan 3 bisnis nyambi sambil kuliah. Ya, penasaran dong Commerce, kira-kira gimana sih ini ngatur waktunya dari ketiga bisnis ini sambil kuliah? Ada nggak trik-triknya gitu buat lo mengakalinya? Kalau gue ya, Kalau dari lu pribadi kalau ya, gue Van. pribadi Heeh. gue akuin aja gue kuliah juga masih peluntang-peluntang gitu, jarang-jarang ya. Apalagi di semester kemarin, semester 4 kemarin tuh bener-bener kayak di saat gue mulai down keuangan gue, itu gue nggak kepikiran sama sekali tentang kuliah. Salahnya gue tuh di situ, karena kan emang mau gimana pun itu pendidikan itu nomor 1 kok. Gue akuin itu, pendidikan itu nomor 1. Mau ntar lu ngomong gue cuma butuh titelnya doang ya kan, kayak banyak orang kayak "Gua kuliah tuh cuma bener-bener. butuh titel doang kok." Ya, tapi lu harus akuin pendidikan itu nomor 1. Nah, di semester 4 itu gue bener-bener kayak ya udah gue kuliah sekedarnya aja, kuliah absen, tugas nggak pernah gue kumpulin gitu, karena kan Biar masuk doang. Iya. karena kan bener-bener kepikiran kayak gue bangkrut, down banget, itu bener-bener di keadaan titik nol gue tuh bener-bener tahun ini gitu. Makanya dari situ gue kayak kuliah gue hancur, bisnis gue udah hancur nih, masa kuliah gue harus hancur juga sih? Gue mikir di situ. Makanya gue kayak sesudah lebaran gue kayak harus bangkit lagi deh di semester selanjutnya, gue gitu sampai ke depannya gue bilang. Terus mulai jalan-jalan nemu support system kan. Oh, Jadi kayak- bener, balik lagi ke support system ya. jadi kayak- ya udah jadi kayak Semangat lebih lagi. semangat lagi gitu untuk usaha lagi gitu, nyari duit. Nah, betul. Pokoknya yang tadi Arfan bilang, pendidikan itu nomor 1. Jadi kalau misalkan di masa lalu kita pernah mengalami kegagalan atau kesalahan di dunia pendidikan, jadi jangan menjadi batasan Iya. penghalang untuk kita kedepannya bangkit lagi untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin gitu, Commerce. Istirahat boleh tapi jangan putus asa. Nah, istirahat boleh tapi jangan putus asa. Betul banget. Keren. Nih, buat penutup nih, Mm-mm. boleh dong kasih kata-kata motivasi buat Commerce yang nonton, yang sekarang lagi berjuang juga atau lagi ngerintis bisnis juga. Paling gue pengen bilang sih kayak lo nggak perlu malu, bisnis apapun itu selagi itu halal, lu jalanin aja. Kalau teman-teman lu banyak yang ngomong kayak emang bisa ngasilin duit dari situ, emang bisa dapat duit banyak dari situ, yang remehin kayak gitu tuh gak usah didengerin. Karena apa? Lu makan, lu jalan sama pacar lu, nggak pakai duit dia, pakai duit Bener, lu bener. yang nyari kok. Ngapain dia yang dengerin omongan orang tuh nggak penting gitu. Yang penting kalau ditanya ada saldo ATM, jawabnya ada. Ganteng, review saldonya dong. Kak duit plus. Itu aja sih. Lihat aja saldo ATM. Iya, gitu aja paling. Dan satu lagi, kalau untuk laki-laki yang lagi merintis karir untuk di usaha, gue cuma pesan semangat, karena laki-laki sukses itu butuh proses kok, nggak langsung instan. Kecuali lu lahir dari keluarga yang melintir kaya, baru deh. Baru, benar-benar. Jadi itu aja paling pesan dari gue, nggak perlu malu, apapun itu usaha lu segala macem nggak perlu malu kalau kata gue. Cuman ya lu harus bisa beli omongan mereka nih. Contoh kayak gue pribadi ya, gue punya tanamin diri dalam diri gue tuh omongan kayak gue bakal ngerubah cacian nama hinaan dia tuh bakal jadi tepuk tangan. Itu doang sih. Keren banget Arfan. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong ya, Ra, untuk Arfan yang udah bener-bener banyak banget ilmu-ilmu yang hari ini kita dapetin. Betul banget, Ra. Dari cerita-ceritanya Arfan, bangun bisnis dari awal sampai hari ini. Betul banget. Nah, itu ya teman-teman Commerce, tips dari Arfan nih yang tadi udah dijelaskan tadi. Ketika kalian ingin memulai bisnis, itu jangan ragu dan jangan takut. Pokoknya coba aja Gengsi dulu. itu hilangin. Nah, hilangin gengsi. Pokoknya kalau gengsi itu masih ada, nggak bakal bisa ngapa-ngapain.
gitu. maju. Betul banget. Gengsi jangan digedein. Gengsi jangan digedein. Betul. Pokoknya buat teman-teman commerce semua yang masih memulai bisnis atau baru ingin berniat untuk memulai bisnis, semangat terus ya, jangan pernah putus asa, berjuang terus. Gitu. Boleh dong share sosial media lu ke commerce, siapa tahu ada yang pengen kepo-kepo nih, ada yang mau nanya-nanya. Terus boleh juga share sosial media bisnis lu dari ketiga bisnis itu deh, share Iya. ke commerce. Yang mau lu share boleh banget. Kalau untuk sosial media mungkin yang kalau yang minuman ya, kalau yang Minuman. minuman itu bisa di follow ngombe.cantik, itu akun jualan gua. Terus kalau misalnya untuk konveksi mungkin bisa langsung DM ke gua kali ya. Nah karena kan di sini kita menghargai teman-teman yang berbisnis sama gua, kayak nggak mungkin dong gua kasih harga sekian tertoto harganya beda, itu kan nggak Langsung mungkin ya kan, itu kontak dapurnya Arfan doang aja deh, ya. gitu. Mungkin kalau konveksi lebih ke produk, kayak gua bikin celana kolor gitu, terus gua jual di Instagram dan ya Shopee juga ada, bisa di follow nama Instagramnya kolornya, itu nanti di follow aja. Kalau untuk produksi konveksi gua nanti di situ bakal diupdate. Kasih tahu deh Instagram lu nih. Instagram lu apa nih? Siapa tahu dia mau nanya-nanya kan. Iya, buat teman-teman yang pengen nyari cuan tentang dari pembuatan jaket segala macam, jersey segala macam, bisa langsung follow ARFBK13. Gitu aja Nanti sih. ditulis di description box ya, Komar. Pokoknya kudu wajib follow. Lokit deh. Tuh. Oke Rafan, karena kita ada di ujung acara, sayang banget ya, padahal di sini kita juga masih mau ngobrol banyak nih, tapi nggak apa-apa. Mungkin next nanti kita juga bisa mengundang Arfan lagi, dan buat Arfan jangan bosan-bosan ya kalau misalkan diundang sama Himakom UPSI Margonda. Dan kita di sini juga mengucapin terima kasih banyak banget buat Arfan yang udah nyempetin waktunya menjadi bintang tamu di episode ketiga Cermat kali ini. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman commerce semua yang udah setia nontonin video di channel Himakom UPSI Margonda. Jangan lupa juga buat commerce follow Instagram @himakom_UPSI_Margonda, karena di sana tuh kita bakal share info tentang Himakom dan Bener. ilmu komunikasi lainnya. Tonton terus konten cermat kita, jangan lupa buat subscribe, like, komen materi atau bahasan apa yang mau kita bawain di episode cermat selanjutnya. Oke, kita berdua pamit undur diri. Gua Wildan. Gua Rara. Sampai ketemu di konten cermat Hikmat selanjutnya.